Sunyi sebelum merdeka. Tanggal 6 dan 9 Agustus, Amerika menjatuhkan bom nuklir ke kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang, mengakibatkan kehancuran yang luar biasa. Sekitar 130.000 jiwa meninggal dunia. Keadaan ini memaksa Kaisar Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita pun menyebar luas lewat siaran radio.世界の体制と帝国の現状とに鑑み、以上の措置をもって自局を収集せんと欲し、ここに終了なる汝臣民に次ぐ秦は帝国政府をして米英四祖四国に対し、その共同宣言を受諾する旨通告せしめたり。15 Agustus 1945. Para pemuda bergejolak. Namun, golongan tua masih menunggu waktu yang tepat. Para pemuda yang sudah tidak sabar untuk meraih kemerdekaan mengadakan rapat di laboratorium mikrobiologi. Kawan-kawan, Jepang sudah menyerah. Ini saatnya. Tidak ada alasan lagi. Kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar, kalau kita menunggu golongan tua, mereka akan tetap bergantung pada janji Jepang. Padahal Jepang sudah hancur. Soekarno dan Muhatta harus kita paksa. Kalau perlu, kita bawa mereka keluar Jakarta. Malam ini juga. Setuju! Merdeka! Sementara itu, di ruang tamu, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sedang berdiskusi dengan serius. Bung Karno, berita kekalahan Jepang sudah menyebar. Rakyat mendesak kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Jangan sampai kesempatan ini hilang begitu saja. Aku faham Bung Hatta. Tapi langkah ini terlalu besar untuk dijalani dalam amarah. Kita butuh waktu dan belum ada keputusan resmi dari Jepang untuk kita. Tapi golongan muda sudah mendesak, Bung. Mereka khawatir kita akan dianggap sebagai boneka Jepang jika menunggu terlalu lama. Bung Karno, kami sudah tak bisa menunggu. Proklamasi harus dilaksanakan. Malam ini juga. Jika Bung tak bertindak, kami akan ambil jalan sendiri. Rakyat tak mau kemerdekaan lahir dari janji Jepang. Kalau Bung tidak bergerak, kami akan memaksa. Apa maksud kalian? Kami akan bawa Bung berdua ke Rengas Dengklok. Di sana, Bung akan bebas dari tekanan Jepang dan bisa memproklamasikan kemerdekaan dengan murni. Ayo ikut kami.
Jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, di sebuah kota kecil bernama Rengas Dengklok, terhampar sunyi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tempat ini bukan kota gemerlap, bukan pusat kekuasaan. Namun, disinilah sejarah bangsa diguncang oleh nyala semangat para pemuda. Di antara sawah dan udara pagi yang lembut, lahirlah keberanian. Tidak bisa dibiarkan. Ini penculikan namanya. Tenanglah Hatta. Lihatlah semangat mereka yang membara untuk Indonesia. Kami tahu ini mungkin tampak seperti penculikan, tapi percayalah Bung, ini adalah cara kami menyelamatkan proklamasi. Disinilah Bung, jauh dari telinga Jepang, kita bisa memutuskan nasib bangsa ini tanpa takut dan tanpa bayang-bayang. Hilangnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dari Jakarta menimbulkan kepanikan. Ahmad Soebardjo pun menemui para pemuda untuk mencari jalan keluar. Saudaraku, kita punya tujuan yang sama, kembalikan Bung Karno dan Bung Hatta ke Jakarta. Lalu, bagaimana dengan proklamasi kemerdekaan, Bung? Saya bersumpah, demi bangsa dan tanah air, proklamasi akan dilaksanakan esok pagi, 17 Agustus 1945. Bawalah Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta. Baiklah, kalau itu jaminan Bung Soebardjo, kami izinkan mereka kembali ke Jakarta. Janji itu kami pegang. Kalau Bung mengingkari, kami yang akan menuntut balas atas nama rakyat. Malam itu juga, Ahmad Soebardjo membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta, menuju kediaman Laksamana Muda Maeda. Dalam keheningan rumah Laksamana Maeda, disusunlah kalimat pendek namun bergemuruh dalam sejarah negeri ini. Bung, tulislah proklamasi ini dengan kalimat singkat dan jelas. Sementara itu, di dalam rumahnya yang sederhana, Fatmawati, istri Insinyur Soekarno, menjahit bendera merah putih untuk persiapan proklamasi kemerdekaan. Pagi itu, 17 Agustus 1945. Mentari belum tinggi, namun harapan sudah melangit. Di rumah sederhana di Jalan Pegangsaan Timur, sebuah bangsa menanti. Bukan suara meriam atau pidato panjang, tapi satu kalimat pendek yang akan mengguncang dunia. Akankah dunia mendengar proklamasi kemerdekaan ini? Kalaupun dunia tidak mendengar, biarlah langit dan bumi negeri ini yang bersaksi. Hari ini kita bangkit bukan karena kuat, tapi karena yakin. Saat ini bukan hanya tentang kita,
Ini tentang cucu-cucu kita yang kelak akan bertanya, bagaimana Indonesia merdeka? Kami siap, Bung. Apapun yang terjadi setelah ini, setidaknya dunia tahu kami berani melawan tirani. Kami bukan sekedar anak muda yang menculik Bung Karno di Rengas Dengklok. Kami adalah saksi bahwa keberanian bisa mengubah sejarah. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.